Pemirsa, pemerintah Kota Pontianak berkomitmen dalam menangani penyakit TBC. Peningkatan standar pelayanan minimal atau SPM dalam penanganan TBC di Kota Pontianak menjadi upaya Pemkot Pontianak dalam mewujudkan komitmen tersebut. Saat ini Indonesia menempati urutan kedua di dunia penyakit TBC tertinggi. Tingginya angka penyebaran penyakit TBC di Indonesia harus menjadi perhatian serius oleh pemerintah daerah. Di Kota Pontianak sendiri angka penyebaran penyakit TBC cukup tinggi, yakni sekitar 1.893 orang sesuai data dari Dinas Kesehatan Kota Pontianak. Kebanyakan pasien ini di usia produktif yang tersebar di seluruh wilayah terutama di kawasan padat penduduk. Wali Kota Pontianak mengatakan, umumnya menyasar masyarakat berpenghasilan rendah yang hidup dalam kondisi lingkungan tidak sehat, seperti sirkulasi udara yang kurang baik, tidak ada ventilasi sehingga sirkulasi udara tidak baik. Ditambah tidak adanya cahaya matahari yang masuk sehingga kondisi rumah lembab dan pengap. Nah, kalau untuk sebaran penyakit TBC sendiri di Kota Pontianak, Pak, mungkin wilayah-wilayah mana sebenarnya yang mungkin termasuk tinggi? Umumnya di kawasan-kawasan padat penduduk, ya, di perumahan-perumahan yang padat penduduk. Yang tadi saya sampaikan lingkungannya buruk. Nah, kalau untuk angka penyakit TBC sendiri di Kota Pontianak, apakah cukup tinggi, Pak, di Kota Pontianak? Lumayan, data yang disampaikan dari Dinas Kesehatan sudah 1.893 orang, ya. Itu yang terdata, yang sedang taraf penyembuhan. Nah, ini data ini saya minta untuk divalidasi lagi, diverifikasi supaya mendekati angka yang sesungguhnya, terutama screening, ya, masyarakat. Yang paling mendominasi penyakit ini apa? Apakah dewasa atau anak-anak? Umumnya dewasa. Ya, jadi di Indonesia ini penyakit yang cukup mematikan ya Pak, karena kan di dunia pun kita peringkat kedua seluruh dunia. Kemudian di Indonesia ini harusnya kan kita menuju 7 tahun eliminasi nih, 2030 harus eliminasi. Tapi di 2022 kita masih di peringkat 2 dan itu cukup perlu perhatian khusus gitu ya. Kota Pontianak salah satunya mungkin jadi lokasi yang juga penting untuk prioritas menyelesaikan untuk mengeliminasi TB di Indonesia gitu. Jadi kita mulai dari hal-hal yang kecil, dari tingkat kecil gitu ya, pemerintahan daerah, kemudian nanti pemerintahan provinsi, dan juga pasti akan berkontribusi untuk pemerintah Indonesia, seperti itu Pak. Edi menambahkan, pasien pengidap TBC biasanya baru berobat ke rumah sakit ketika kondisinya sudah parah. Padahal untuk pengobatannya membutuhkan waktu yang cukup lama, setidaknya 6 bulan atau lebih. Untuk itu bagi masyarakat yang terkena TBC, untuk segera berobat dan rutin mengkonsumsi obat. Dari Pontianak, Barlian Pasore, iNews melaporkan.